Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Wilda Harlia Devita STP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Hasil Hutan. Kami dari kelompok 4 Teknologi Hasil Hutan RB ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Grace S. Sitorus, dengan NIM 122330096, dengan teman-teman saya, Perawati Siahaan, David Napitupulu, dan juga Kurniawan Sihombing. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang rotan, bambu, dan juga daun pandan. Yang pertama adalah pengertian rotan secara umum. Secara umum, rotan merupakan salah satu hasil hutan non-kayu yang dikenal luas oleh masyarakat, di mana rotan adalah tumbuhan yang secara alami tumbuh pada hutan primer maupun sekunder yang bekas perladangan atau kawasan yang berpindah dan semak belukar. Yang kedua adalah bambu. Bambu merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang banyak tumbuh di sekitar pemukiman pedesaan, sehingga bambu banyak dikenal oleh masyarakat luas. Menurut penelitian, bambu memiliki 1.642 jenis dan 176 jenisnya ada di Indonesia, di mana bambu mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi bahan kerajinan dan industri. Yang ketiga adalah pandan. Pandan merupakan segolongan tumbuhan monokotil dari genus Pandanus, di mana sebagian besar anggotanya merupakan tumbuhan di pantai dan tumbuhan di daerah tropika. Kemudian ada pengertian rotan secara khusus. Secara khusus, rotan merupakan jenis tanaman pemanjat yang memerlukan pohon inang untuk tempat pertumbuhannya, di mana jenis dari rotan ini merupakan famili palem-paleman berduri yang ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Kemudian ada pengertian bambu secara khusus. Bambu termasuk ke dalam famili Poaceae atau dari famili rumput-rumputan. Kemudian ada pandan. Pandan memiliki nama latin yaitu Pandanus amyrifolius, adalah tanaman yang memiliki nilai kuliner dan aromatik dalam Asia Tenggara. Pandan banyak dimanfaatkan untuk kerajinan di Indonesia. Nah, selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu ada rotan. Sebagian kecil masyarakat menjadikannya sebagai keranjang di rumah dan tidak untuk dijual. Contohnya itu adalah keranjang gendong, keranjang pikul, pemukul, tilam, dan lainnya. Yang kedua ada bambu. Pemanfaatan bambu biasanya digunakan dengan teknologi sederhana dan biasanya ditujukan untuk orientasi ekspor. Contohnya itu adalah bahan minuman, lotion, tusuk gigi, dan alat musik, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada daun pandan. Pemanfaatan daun pandan, aromanya dikenal dengan untuk pewarna alami untuk berbagai jenis makanan. Contoh produk yang dihasilkan adalah sebagai pewarna makanan, obat-obatan, dan wewangian. Lalu kita masuk ke teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan yang pertama itu ada rotan. Proses teknologi pengolahan rotan secara rinci dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada penggosokan dan pencucian, yang kedua ada pengeringan, yang ketiga ada penggorengan, keempat ada pengupasan dan pemolesan, selanjutnya ada pembengkokan dan pelurusan, lalu pemutihan, pengasapan, dan terakhir pengawetan. Selanjutnya ada teknologi pengolahan bambu. Teknologi pengolahan bambu secara rinci digunakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengeringan, yang kedua ada pengawetan, dan yang ketiga ada stabilisasi warna. Selanjutnya ada teknologi pengolahan pada daun pandan. Proses teknologi pengolahan daun pandan secara rinci dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Yang kedua, pemasakan dan pengelentangan. Yang ketiga, perendaman. Yang keempat, pemberian cat warna. Yang kelima, proses pengeringan pandan. Dan yang terakhir adalah pengujian. Parameter mutu yang harus dipenuhi pada produk olahan rotan antara lain: 1. Mutu bahan produk rotan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan, seperti kekerasan, ketahanan, dan kekuatan. Yang kedua, tebal, lebar, dan jarak lubang hijiran. Yang ketiga, warna alami permukaan atas lampit. Yang keempat, keterampilan menganyam. Yang kelima, peningkatan hasil produk bahan mentah. Dan yang keenam adalah sertifikasi ekolabel. Berikut standar mutu dari bambu mempunyai parameter mutu yang harus dipenuhi, yaitu antara lain: 1. Memiliki kemampuan atau availability. Kedua, memiliki ketahanan uji atau reliability. Ketiga,
kemudahan dan kemampuan orang dalam memelihara selama masih digunakan atau mainability. Keempat, memiliki kemampuan produktivitas atau productivity. Dan kemudian ada standar mutu daun pandan, yaitu mempunyai parameter mutu yang harus dipenuhi, yaitu kualitas bahan baku. Kedua, tebal, lebar, dan jarak lubang hijiran. Ketiga, kerataan dan jenis benang. Keempat, warna alami permukaan atas sempit. Kelima, keterampilan menganyam. Keenam, peningkatan hasil produk bahan mentah. Dan ketujuh, mempunyai sertifikat. Lalu ada nilai ekonomi produk, yaitu di mana nilai ekonomi produk pada rotan yaitu mempunyai permintaan pasar, daya tahan, biaya produksi, kontribusi ekonomi lokal, serta nilai estetika. Pada bambu memiliki nilai ekonomi yaitu kerajinan tangan, material konstruksi, industri makanan, industri tekstil, industri energi. Untuk produk daun pandan memiliki nilai ekonomi yaitu industri kerajinan tangan, pendapatan tambahan bagi petani, perwisata budaya, ekspor, dan pembangunan komunitas. Dari semuanya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rotan, bambu, dan daun pandan merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan dan memiliki nilai ekonomi tersendiri dengan standar mutunya. Kegunaan dan manfaat yang beragam untuk tekstil rumah tangga, perabot dapur, bahan bangunan, dan peralatan lainnya dari sederhana hingga skala industri. Lalu, HHBK atau hasil hutan bukan kayu merupakan bagian dari ekosistem hutan yang memiliki peran yang beragam baik terhadap lingkungan, alam, maupun terhadap kehidupan manusia. Baik, mungkin sekian dari presentasi kita. Apabila ada kesalahan, saya dan tim mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.